Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang e-commerce, perkembangan, tren, dan peraturan perundang-undangan. Saya Hanif Isya Anafi dengan NIM 187241045 dan rekan saya Safra Alfareta Wijaya dengan NIM 18724104. latar belakang. E-commerce menjadi bagian penting kehidupan modern, terutama pasca pandemi COVID-19. Menurut survei yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2021, menyebutkan bahwa 75% konsumen baru akan terus belanja online pasca pandemi. Perusahaan pun dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perkembangan, tren, dan peraturan yang membentuk lanskap e-commerce saat ini. E-commerce atau yang bisa disebut perdagangan elektronik adalah platform jual beli berbasis digital yang berkembang pesat sejak tahun 1990-an dan berdampak besar pada perekonomian global. Perkembangannya mendorong transformasi dalam kebiasaan belanja konsumen dan model bisnis perusahaan. Pasca pandemi COVID-19, penggunaan e-commerce meningkat signifikan, menjadikannya pilihan utama konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus beradaptasi dengan tren digital dan mematuhi regulasi terkait untuk sukses di era ekonomi digital. Untuk metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi topik ini, peneliti menggunakan studi literatur yang melibatkan analisis teks dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku laporan, dan artikel online. Studi literatur juga dapat membantu mengidentifikasi tren dan inovasi terbaru dalam model bisnis e-commerce, peraturan perundang-undangan, tantangan, risiko, dan praktik terbaik dalam bisnis e-commerce. Untuk perkembangan e-commerce sendiri, e-commerce tumbuh pesat karena meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, aksesibilitas yang lebih baik, serta beragamnya platform digital. Perubahan perilaku konsumen juga mendorong pertumbuhan bisnis ini. Pandemi COVID-19 mempercepat perkembangan e-commerce karena pembatasan sosial memaksa banyak orang beralih ke belanja online. Bisnis tradisional pun mulai beralih ke digital untuk bertahan. Meski membuka peluang besar bagi pengusaha, e-commerce juga menuntut perhatian pada aspek hukum, manajemen risiko, serta keamanan data dan privasi pengguna agar bisnis tetap berkelanjutan. Oke. Selanjutnya ada tren e-commerce. Jadi tren e-commerce itu merupakan arah atau kecenderungan perkembangan yang ditemukan di industri e-commerce-nya. Jadi uh, tren e-commerce itu juga bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasarnya. Ada juga beberapa trennya, yaitu termasuk pengguna AI dan machine learning atau mobile commerce dan penggunaan chatbot dan virtual assistant untuk meningkatkan kualitas layanan dalam pelanggan. AI dan learning juga merupakan teknologi yang canggih yang biasanya itu digunakan dalam e-commerce dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Jadi biasanya itu juga mempelajari pola perilaku pengguna. Jadi bisa memberikan rekomendasi produk yang lebih personalisasi dan relevan dengan preferensi penggunanya. Selanjutnya ada undang-undang e-commerce-nya. Jadi di perundang-undang e-commerce itu ada juga perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Jadi beberapa peraturannya itu antara lain di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur
tentang e-commerce di Indonesia. Jadi undang-undang ini mengatur tata cara atau persyaratan dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektroniknya. Jadi dengan adanya undang-undang ini, itu diharapkan itu bisa memperkuat dan melakukan atau mengatur kegiatan e-commerce di Indonesia ini secara lebih teratur, transparan, dan terpercaya. Slide-nya ada tantangan dan resiko yang dihadapi oleh bisnis e-commerce. Jadi biasanya tantangannya itu ada di masalah keamanan data dan privasi pengguna, yang dimana ini bisa menjadi perhatian utama atau meningkatnya marak kasus kebocoran data dan serangan cyber. Di sisi operasional, tantangan logistik ini juga ada keterlambatan pengiriman atau kerusakan produk dan seringkali itu juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi bisnis e-commerce itu juga harus memastikan kepatuhan terhadap beberapa regulasi yang terus berkembang sampai tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan ataupun kejahatan digital yang semakin canggih. Selanjutnya ada saran strategis untuk bisnis e-commerce. Jadi mungkin dari e-commerce ini mungkin bisa memperkuat pemasaran digitalnya melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Jadi penerapan teknologi seperti AR, chatbot, dan learning bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi juga harus dijaga agar bisnis itu juga terpercaya. Seperti itu. Terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semuanya, berdasarkan penelitian mengenai perkembangan, tren, dan peraturan undang-undang di bidang e-commerce, itu bisa simpulkan bahwa e-commerce itu industri yang terus berkembang dan memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Tren yang mengarah pada penggunaan AI dan learning, chatbot, dan virtual assistant, pengalaman pelanggan yang lebih personal, dan peningkatan pengiriman dan logistik merupakan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis e-commerce di masa depan. Nah, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.